Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada rumusan baku yang dipakai oleh para ahli bahwa seseorang itu akan sukses melakukan sesuatu kalau dia mempunyai dua hal. Yang pertama yaitu bakat, yang kedua yaitu kesempatan. Jadi bakat atau talenta itu diuji di lapangan dengan kesempatan yang ada. Yusuf Mansur bisa mengumpulkan uang triliunan rupiah dari cerita dakwah sedekah, tabung tanah, kemudian berbisnis yang katanya bisnis, misalnya Jabal Nur, bisnis batu bara, lalu akhirnya mengorbankan ribuan orang dengan jumlah yang sangat fantastis. Dari uang itu kemudian dia memindahkan untuk membangun warung steak and shake dan meninggalkan korban-korban yang menderita, miskin, dan merana. Jadi bakat dan kesempatan adalah essential key yang perlu kita pahami ketika membaca tentang Yusuf Mansur. Sebagai kehidupan masa lalunya yang pahit dan kelam, Yusuf Mansur dalam dunia misalnya berurusan dengan polisi sesuai dengan kasus, apakah menjual sertifikat tanah orang, melakukan penipuan, dia sudah terbiasa dengan kehidupan di penjara. Ada juga yang menyebut dia sudah 2 kali masuk pesantren. Dengan bahasa sopan, Yusuf Mansur berpidato bahwa dia pernah di pesantren. Kalau orang mendengarkannya dengan sepintas lalu, seolah-olah dia benar-benar nyantri pesantren. Ternyata bukan. Kemudian, dari cerita itu juga Yusuf Mansur sangat profesional kalau diajak cerita tipu-tipu. Dia dengan cerdas mengarang cerita-cerita yang bernuansa tipuan. 18 buku dia tulis atau dia terbitkan, itu isinya tidak beda jauh dari cerita Yahanu, tipu-tipu untuk meyakinkan orang supaya dia mendapatkan uang. Nah, yang kedua, dalam sejarah kita lihat, dalam 10 atau 15 tahun kiprahnya, atau mungkin juga sampai 20 tahun gitu, kiprah Yusuf Mansur itu tidak tertahankan. Dia dikasih kesempatan oleh kehidupan sosial. Masyarakat yang susah, pingin kaya. Ini dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur dengan menjual cerita pingin kaya. Mau kaya nggak? Semua orang pasti akan mau menjadi kaya. Saya sendiri juga mau kalau dikasih kesempatan jadi kaya. Tapi oleh Yusuf Mansur cerita itu dielaborasi sedemikian rupa sehingga memberikan orang-orang menjadi lupa dengan fakta gitu. Kemudian kesempatan itu dilakukan lagi dengan menjual cerita-cerita, misalnya rumah tahfiz. Rumah tahfiz kita diminta atau jemaahnya diminta untuk kasihan gitu, kepada orang-orang yang sudah rela menghafal Al-Quran. Lalu dibayangkanlah cerita-cerita pahala, baik untuk kehidupan dunia, apalagi nanti mendapat berkah pahala dari Allah di dalam kehidupan akhirat. Bahkan Yusuf Mansur menempatkan diri juga dalam cerita palsunya itu seolah-olah dia mempunyai hak untuk memberikan syafaat setelah dia berjumpa dengan Rasulullah. Padahal itu omong kosong saja. Tapi sekarang cerita-cerita atau kesempatan yang masa lalu itu sulit untuk terulang lagi. Karena masyarakat sekarang sudah tidak mau didoktrin oleh Yusuf Mansur. Ya. Walaupun secara bakat, dia tetap berbakat gitu. Bakatnya tetap hebat. Jadi ibaratnya sekarang, bakatnya itu tidak lagi menemukan kesempatan. Ibarat bibitnya yang bagus dalam dunia tipu-tipu itu, tapi tanah untuk dia tumbuh sudah nggak ada. Jadi seperti juga sekarang ini, dia itu seperti singa yang aumannya keras. Yang dulu tuh domba-domba ketakutan. Sekarang
singa itu sudah berada di kebun binatang atau sudah berada dalam kerangkeng. Dia sudah dikerangkeng oleh kehidupan. Jadi yang tinggal sekarang Yusuf Mansur itu, ya kalau ibarat itu aumannya masih keras, tetapi lahannya sudah nggak ada. Cuma cerita Yusuf Mansur ini tidak sama persis dengan kehidupan di dunia kebun binatang. Ada bedanya. Apa bedanya? Pertama kita lihat, kalau singa itu tidak membawa bekal yang banyak, hanya yang ada yang pernah dia makan yang terdapat di dalam perutnya. Dia tidak mempunyai tabungan deposito, dia tidak mempunyai usaha yang ratusan. Jadi kalau singa sudah masuk kerangkeng, dia hanya tinggal menunggu hari gitu. Nanti ujung-ujungnya dia akan mati. Kan tidak ada orang yang kembali melepaskan singa, dilepas liarkan gitu. Karena singa itu sangat berbahaya. Kecuali di daerah savana yang memang sudah dialokasikan. Tapi tidak pernah kita dengar ada pemerintah di dunia ini yang melepaskan singa di tengah kumpulan masyarakat umat manusia. Nah, Yusuf Mansur bisa kembali ke dunia dakwah. Kemudian mengumpulkan uang-uang dengan dalih cerita macam-macam. Dulu kan ceritanya itu pengen kaya melalui sedekah. Jalur itu sudah tertutup, orang nggak percaya dengan cerita-ceritanya, sudah nggak ada yang percaya. Coba dia minta duit orang serang nggak ada yang mau keluar, duit ente start, paling orang begitu. Kemudian nggak ada juga yang mau mendengarkan ya proposal tabung tanah kah atau membeli Indonesia. Bahkan proposal untuk bangun masjid pun orang nggak akan percaya. Kenapa? Karena proposal bangun masjid sebelumnya juga diembat oleh Yusuf Mansur. Jadi seperti banyak channel yang mengangkat itu, ya mau cerita masjid, sikat sama dia. Mau cerita berdarah dan berkeringat itu TKI dan TKW bekerja, disikat sama dia. Dia mau cerita misalnya nih, kasihanilah anak yatim, sedekahlah Al-Quran. Al-Quran pun nanti pasti dia sikat juga, nggak akan dia belikan Al-Quran gitu. Jadi orang sekarang ini nggak ada yang percaya. Bahkan sekarang ini masyarakat, di tengah masyarakat, kalau ada mendatangkan Yusuf Mansur, pengurus masjidnya juga layak dicurigai. Ustazah pendampingnya layak dicurigai. Karena itu sekarang, ustadz dan saya nggak ada yang mau diidentikan dengan Yusuf Mansur. Disuruh fotonya nggak mau dia. Kenapa? Takut disebut dengan Yusuf Mansur Connection. Atau Yusuf Mansur networking crime gitu kan. Takut dia. Jadi masa lalu itu tidak akan terulang. Sama juga Yusuf Mansur mau mengumpulkan uang dari cerita sedekah sebagaimana dia punya kesempatan di masa lalu, tidak akan terulang lagi. Dia mau bisnis, apalah bisnis batu bara sekarang ini, bisnis apa misalnya yang lagi tren. Orang juga nggak akan ada yang percaya. Mau demi rumah tahfiz, mau demi anak yatim, mau demi Darul Quran, mau demi janda misalnya, juga nggak ada yang percaya. Kenapa? Nanti disikat semua oleh Yusuf Mansur. Sebagaimana yang dia lakukan di masa silam. Itu 250 orang jemaah masjid kota wisata sebagai saksi hidup, nggak mungkin itu bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nggak mungkin. Dan ribuan TKI dan TKW Hong Kong itu sudah menjadi saksi, itu masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu. Nggak ada yang bisa meyakinkannya. Sekarang bilang Yusuf Mansur orang baik, nggak ada yang percaya. Nggak mungkin. Jadi Yusuf Mansur itu secara faktual, dia masih berbakat, tapi kesempatan sudah dia tutup. Ya kan? Kesempatan sudah tutup. Yang bisa dia lakukan apa? Ada yang bilang, Cing, duit dia masih banyak, Cing. Duit dari TKW aja belum habis, sudah dia belikan tanah. Itu duit dari Paytrend, kita kan nggak tahu tuh triliunan. Kalau itu iya. Karena itu orang sekarang masih nunggu tuh ada kesempatan, nggak ada cerita. Jadi dia boleh nambah setahun misalnya 100 warung steak and shake dari uang-uang itu. Tapi orang kenal lama tahu itu. Ada dalam bahasa dunia kapitalis ada jaringan
jaringan-jaringan pasar yang tersembunyi yang terus bekerja. Gitu. Jaringan bawah tanah kalau dunia politik nih yang terus bekerja. Gitu. Di informasi dari satu kelompok ke kelompok lain tentang Yusuf Mansur bagaimana dia mengibulin jemaahnya, kemudian usaha-usaha dibangun itu dengan uang-uang begituan gitu. Lama-lama itu akan berpengaruh kepada orang nggak mau tuh. Secara pribadi nanti masyarakat tuh akan memboikot. Itulah yang dilihat sekarang ini. Yusuf Mansur sudah kehabisan kesempatan dan kesempatan itu tidak mungkin datang kepada dirinya lagi. Walaupun secara bakat itu mungkin akan dia bawa sampai mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.